sekda kayak apa Anda kayak silakan. Jadi khusus yang saya tahu nih di DPR ya, untuk janji politik eskavator desa termasuk beasiswa masih tahapan pembayaran belum terrealisasi. Baru administrasi ya. Administrasi tahapan berjalan. Oke, baik, aplausnya Bang Sabadar. Jadi clear untuk kita pahami hari ini soal menagih janji politik. Silakan Bang Hasan Isman. Ini seriusnya, saya bawa anekdot ini, Pak. Jadi ada seorang kiai ketika di pintu surga marah sama malaikat. Ini kenapa yang banyak masuk surga ini orang Batak? Jadi protes, padahal kiai ini ahli ibadah. Dia berpikir dialah orang pertama masuk surga. Ternyata yang dulu masuk surga orang Batak. Tanyalah kepada malaikat, kenapa? Nah, begini masalahnya. Orang Batak ini kalau jadi supir kan ngebut. Gara-gara dia ngebut banyak orang haleluya, astagfirullahaladzim. Nah, gara-gara itu dia banyak dapat pahala masuk surga. Dan saya pikir bisa jadi nanti Pak Zumi Zola ini lebih duluan masuk surga. Karena setiap hari banyak nih orang menggerutu kan, dia dapat pahala kan. Itu aktivis LSM segala macam ini kan. Jadi ini terkait dengan apa Pak? Kita menyadari sebenarnya sistem pemerintahan kita di pusat di daerah masih lemah. Sistem pemerintahan lemah. Nah, ini dibutuhkan leadership yang kuat, strong leadership. Makanya kita melihat di provinsi-provinsi lain yang gubernur dan bupatinya kuat, punya visi, itu pasti maju. Berkorelasilah antara kemampuan pemimpin dengan progres atau kemajuan. Bayangkan Gubernur Sumsel, siapa bisa membayangkan Palembang seperti sekarang ini? Karena memang Alex Nurdinnya kuat, berani, punya visi. Bayangkan untuk jalan tol ke depan, jalan tol itu cuma dari Lampung ke Palembang perbatasan Jambi, Jambi kosong, Pekanbaru ke Medan, kita kosong. Nah ini bagaimana ini kan? Nah untuk itu, karena kita harus memperkuat sistem, maka orang-orang seperti Pak Pantun dan Syekh ini kita dorong bagaimana memperkuat Pak Gubernur agar kinerjanya betul-betul terukur. Harapan kita, beliau ini secara akademisi kan track recordnya tidak kita ragukan lagi. Pantun, Syekh ini punya visi yang kuat secara akademik. Dan juga harapan kita ini ditopang oleh DPR. Kalau ini tidak kita dorong karena sistem kita masih lemah, kontrol yang kuat dari DPR, kita khawatir 3 tahun lagi apa yang tercantum dalam RPJMD itu tidak bisa terwujud. Yakin kan? Misalnya kita melihat bupati muda, gubernur muda, wali kota muda. Sistem kita belum kuat, butuh pemimpin yang kuat. Nah untuk itu mari kita dukung dan semua kita memperkuat sistem ini. Di mana yang lemah? Sisi mana yang lemah? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya mengamati ini banyak para pejabat kita seakan mati daya inisiatif dan kreasi ketika berhadapan dengan Pak Gubernur. Padahal bawahan ini harus punya inisiatif, gagasan dan ide. Tapi ini saya akan ketemu Zumi Zola sebagai gubernur mati. Ada apa ini? Sementara apa yang saya sampaikan tadi mohon maaf, karena leadership gubernur kita ini bukan di atas rata-rata. Dengan kondisi SDM pejabat kita seperti itu, akhirnya yang terjadi apa? Lamban. Nah harapan kita untuk ke depan memang perlu SDM yang punya daya kreasi, daya improvisasi, menopang Pak Gubernur. Karena saya lihat pendelegasian, kalau kita berharap ada breakdown delegation of authority program dari Pak Gubernur itu, ya saya maaf ngomong, ini akan lambat.
Nah, harus diperkuat orang-orang yang membantunya. Harus berani, tidak bisa. Saya melihat mengamati orang asal ketemu Zubezora PKU, takut kehilangan jabatan atau sebagainya, itu tidak tahu. Itu harapan kita Pak ya, sistem kita perkuat supaya gubernur kita bisa menjalankan program. Kemudian yang ketiga, saya tidak tahu apa yang dikatakan Joni tadi. Komite ini biasanya istilah-istilah populer untuk kalangan kiri. Ini komite 5, komite 7 ini siapa kita tidak tahu kan. Tapi biasanya seorang pemimpin dibuat di samping ada lembaga resmi yang diatur oleh aturan perundang-undangan, pasti ada think tank di luar lembaga resmi yang memasok gagasan, ide dan sebagainya. Nah, kalau memang dalam pandangan kita, tapi alhamdulillah sudah sadar ya, komite 5 sudah dibubarkan. Ini bisa daya rusak terhadap kepemimpinan Zubezora pada masa akan datang kalau tidak dibubarkan. Artinya memang itu ada ya, Saya yakin itu ada. Gubernur selama ini. Iya, kalau Pak Pantun ngomong tidak ada, saya yakin itu ada. Di luar lembaga resmi biasanya seorang pemimpin itu ada think tank. Think tank tidak resmi yang memberi pasokan informasi, bisa jadi kadang-kadang menjadi eksekutor. Nah ini Pak, ada poin penting yang Saya potong. Kalau menurut Abang, dengan dia sampai menjadi eksekutor, itu memang karena kesalahan manajerial, leadership, atau memang power seorang Zubezora yang tidak punya pengalaman yang kuat untuk itu? Bagaimana? itu yang saya sampaikan tadi. Sebenarnya ini kalau kita bedah, leadership beliau ini kan bukan di atas rata-rata. Jadi karena bukan di atas rata-rata, jadi pasokan informasi yang tidak melihat latar belakang orangnya bagaimana kan, itu yang makanya kita support sistemnya lebih kuat. Kemudian ini pernah kita dengar, misalnya begini, ketika ada pejabat yang menghadap beliau dan beliau mengatakan, ya coba ketemu dengan si A. Yang kita bayangkan adalah sebenarnya gubernur itu siapa? Ini pernah kita dengar kan? Yang gubernur itu siapa? Nah, ini mohon Pak Syekh itu diluruskan. Kalau ada pejabat yang menghadap, yang gubernur akan menjawab begini, atau diajak lingkungan staf ahli atau asisten mendampingi beliau. Ini dari pengalaman ini sering kita dengar seorang pejabat kita menghadap, ya ketemu si Anu. Padahal posisi beliau ini hanya ngomong, bukan pejabat, tapi malah pegawai honor. Ini kan bahaya ini. Ada gubernur bayangan, ada pejabat eselonnya tinggi, disuruh menghadap seorang tenaga honorer. Ini kan bahaya dalam konteks leadership. Bahaya nih Pak. Instruksi moderator mengingat waktu ya. Saya pikir itu. Bentar Bang ya. Mengingat waktu kan masih banyak kawan-kawan mungkin ada yang mau disampaikan. Ya. Ini mohon maaf bukan saya menolak ya penjelasan dari narasumber. Karena yang saya dengar dari tadi kan cuma mengulang-mengulang. Iya. Alangkah baiknya kalau kita dengar dari yang bawah. Keluar, oke. Baik, Saya pikir Pak. itu. Sudah. Ya. Ini pemahaman terakhir nih dari pemahaman sesuai dengan evaluasi tahun kedua pemerintah Jambi detik 29 Juli itu, pertama tadi program yang masih dalam konteks administrasi jalan dan juga dari sisi menagih janji belum tereksekusi. Pada saat hari ini bisa dikatakan gagal untuk mewujudkan kinerja RKPD-nya. Saya pikir gagal bukan, tapi jauh sekali dari harapan publik. Baik. Itu. Oke, baik. Terima kasih Bang Asad Isma. Ada teman-teman mungkin terutama yang dari jauh. Oke, silakan mahasiswa minta support masukan lebih konkret kalau teman-teman dari jauh bisa melihat lebih jernih persoalan di Jambi. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan sebelumnya, saya Yuda Gusti Wibowo, mahasiswa Universitas Jambi, perwakilan dari Aliansi Mahasiswa Peduli Pemilu. Saya sangat tertarik sekali Pak melihat data dari BPS yang sebelumnya disampaikan oleh Bapak. Dan yang mesti kita garis bawahi adalah Pak, banyak sekali kejahatan-kejahatan statistikal yang dimainkan oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Seperti contoh,
Orang-orang awam akan melihat data statistik ketika mereka buka BP Statistikal Provinsi Jambi, BP Statistikal Provinsi Jambi, mereka akan lihat, oh, angka-angka penurunan kemiskinan ternyata menurun ya di era Mr. X atau di rezim Mr. X. Tetapi Pak, yang tidak diberitahu adalah berapa standar yang digunakan oleh BPS untuk menentukan standar kemiskinan. Hanya ada satu media yang berani mengupload hal tersebut. Dan saya baru baca 2 minggu yang lalu. Kalau teman-teman di sini ada yang tahu Ibu Nani SD yang salah satu wartawan senior di zaman Orde Baru, ternyata standar yang digunakan oleh BPS Pusat adalah Rp11.000 itu tidak dinyatakan sebagai warga negara yang miskin. Sehingga ini akan mengakibatkan angka kemiskinan di Indonesia turun drastis di rezim Mr. X. Dan saya berharap BPS Provinsi Jambi tidak menggunakan data yang sama untuk membuat make up seolah-olah pemerintah berhasil menurunkan angka kemiskinan dan lain sebagainya. Saya punya datanya. Baik, ini pemikirannya saya paham dari sisi konsep, tapi saya ingin tanding dari pemikiran Anda. Berarti data yang disampaikan oleh narasumber, Anda menduganya tidak sesuai keadaan dan fakta di Jambi. Anda punya data? Saya punya data. Ada selisih persentase nilai. Data itu juga ada di handphone saya. Coba Bapak dan Ibu bisa silahkan lihat BP Statistikal Provinsi Jambi. Itu di Maret 2017 memang angka kemiskinan kita mencapai 8,19%. Angka itu sama dengan yang Bapak sampaikan. Ya. Tetapi di tahun sebelumnya terjadi miss. Yang saya dapati 8,37% atau 290,81 ribu masyarakat miskin di Provinsi Jambi. Apakah sama, Pak? Kalau data Anda meningkat atau menurun? Menurun. Tetapi ada tetapinya, Pak. Ya. Standar yang digunakan untuk menentukan kemiskinan itu tidak disebutkan. Boleh. Salah satu contoh yang dijelaskan di dalam poin BP Statistikal ini adalah data tersebut diambil berdasarkan data kemiskinan yang pernah dipublikasikan angkanya dengan kebutuhan misalnya beras, pemenuhan karbohidrat dan lain sebagainya, tanpa ditentukan dasar berasnya beras kualitas apa. Apakah tentu akan sama konsumsi beras bulog dengan beras premium, tentu karbohidratnya akan sama dan seterusnya, tetapi jelas harganya berbeda. Nah, ini yang sering dimainkan oleh pemerintah. Mereka bermain by statistikal, dan orang-orang awam yang melihat akan lihat, oh ternyata pemerintah berhasil. Seperti itu. Satu poin yang saya minta dari data itu, Anda percaya atau tidak? Anda jangan protes, tapi Anda juga percaya. Anda percaya tidak data yang disampaikan? Saya percaya. Sudah. Kalau percaya, Anda perlu banyak berbicara. Baik, silakan. Ada Bung Ritas atau teman-teman mahasiswa yang lain yang kemungkinan punya analogi yang berbeda. Kalau sama juga kita dengar lebih baik dari narasumber. Silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya masuk, ada beberapa pertanyaan saya. Saya tadi tergelitik masalah penyerapan anggaran. Ya. Bayangkan sudah habis ya 7 bulan. Itu pemerintah provinsi hanya bisa menyerap anggaran 19-20%. Itu 7 bulan, Bu. Tapi alangkah kita kaget, dalam waktu 1 minggu pemerintah provinsi bisa mencapai 30%. Luar biasa, 10% itu bukan 1.000-2.000 rupiah. Boleh kita kalikan dengan anggaran belanja daerah. Berapa ratus miliar yang dalam 1 minggu bisa terrealisasi? Mungkin nanti bisa dijawab. Selanjutnya mungkin kita harus tahu dulu bahwa salah satu faktor orang memilih kepala daerah itu adalah pertama janji politik atau visi misi. Ya. Apakah saudara-saudara, kawan-kawan sekalian, narasumber mengetahui antara visi misi Bapak Zumi Zola dengan RPJMD yang dilaporkan atau disusun sama persis? Contoh, ada di situ di visi misi itu bantuannya spesifiknya adalah eskavator, bukan alat berat. Kita jangan dikelabui atau disamar-samarkan antara eskavator dengan alat berat.
Visi misi ini eskavator yang biayanya lebih daripada 1,5 miliar. Ini harus kita ketahui. Untuk 138 kecamatan tanpa terkecuali ya. Tetapi di RPJMD ini sudah dirubah menjadi alat berat untuk 3 wilayah. Jadi apakah ini ada unsur penipuan yang harus dilaporkan kepada penegak hukum? Ini wallahu alam ya. Ini salah satu penipuan atau pengelabuan kepada masyarakat antara visi misi Bapak Zumi Zola dengan RPJMD. Kalau bicara tadi Pak Pantun Bata, saya dapat data. Mungkin lebih tebal data saya dari Pak Pantun. Ini baru satu poin ya, eskavator. Kita tidak mau dengan visi misi semua terlena, Pak. Masyarakat terlena, khususnya daerah terpencil dengan mengharapkan eskavator. Sekarang dirubah di RPJMD menjadi alat berat. Apakah bentuknya itu traktor? Satu. Tapi sudah dijawab. Ya. Ternyata memang visi misi dia Pak Zumi Zola itu memang tidak sesuai dengan keadaan. Nah, itu yang saya bilang. Kalau tidak sesuai dengan keadaan, apakah ini bisa dilaporkan ke penegak hukum? Ya, itu kita bahas dari sisi hukum. Itu satu. Yang jelas hari ini mereka malahan sudah mengurangi seluruh janji politik itu. Contoh, 22 eskavator. Contoh, bantuan desa 60 juta. Itu sudah dikurangi. Artinya memang ternyata itu sudah clear visi misi Zola itu tidak benar dan tidak sesuai dengan RPP. Ada yang lain? Satu lagi. Ini mungkin lebih banyak ya. Silakan bedah nanti di RPJMD. Satu lagi nih yang perlu penting. Di dalam visi misi itu ada bantuan sebesar 15.000 bagi 15.000 orang untuk pendidikan tingkat S1, bukan beasiswa. Kita harus tahu beasiswa itu identik bisa jadi untuk SMA yang hanya diberi 1 juta saja sudah namanya beasiswa. Tetapi kalau dia identik dengan mahasiswa, silakan tanya dinas pendidikan berapa satu mahasiswa untuk beasiswa. Lebih kurang 10 juta. Mampukah pemerintah provinsi Jambi untuk menggelontorkan sebanyak 15.000? Ini janji politik. Jadi ada semacam pengelabuan atau apa ya namanya, saya minta maaf, antara visi misi dengan RPJMD. Di RPJMD ini tidak dijelaskan bahwa ini untuk strata 1. Ini beasiswa. Yang artinya bisa saja nanti diserahkan kepada anak SMP, anak SD. Semua siswa dapat gitu ya. Semua siswa, beda dengan mahasiswa. Di visi misi ini adalah mahasiswa. Nah, silakan adik-adik mahasiswa mempertanyakan. Itu sebenarnya itu poin itu. Ya. Pak Dokter. Ini beasiswa untuk SLTA dapat S1, S2 sampai S3 dapat atau memang lock dia di S1? Oke. Terima kasih. Saya langsung aja ya. Saya salah satu tim yang menyusun RPJMD Pak Hasan Basri Agus HPA. Jadi apa yang di visi misi itu harus realistis di RPJMD, Pak. Makanya orang menyusun RPJMD itu nggak bisa konsultan, nggak bisa, Pak. Kalau konsultan berbahaya. Saya salah satu tim, Pak, nanti Pak ABH, kita koreksi visi misi itu kita koreksi karena di RPJMD harus dia terindikator dengan jelas. Ya, contoh kecil tadi, eskavator. Begitu kita eskavator, apakah kota butuh eskavator satu kecamatan? Nggak butuh dia, Pak. Harus kita terjemahkan dokumen itulah butuhnya orang perencana di dalam RPJMD. Karena eskavator kita kalau buat satu kecamatan, satu eskavator, kecamatan terlain untuk apa eskavator? Malah marah mereka. Ada apa-apaan nih? Jadi maka kita buat alat berat. Kemudian dia marah lagi. Kota bilang, itu apalah berat? Maka kita bilang, yang sama nilainya dengan alat berat. Dia butuh truk pengangkut sampah, Pak. Jadi itu harus kita terjemahkan dalam dokumen bahasa perencanaan. Sama RPJMD Pak ABH juga kita menyusun. Kita bisa itu kita terjemahkan semua supaya bisa dia terimplikasi di dalam pelaksanaannya gitu loh. Jadi apa yang diomongkan waktu dia ngomong bersama mereka itu nggak bisa langsung kita letterlex langsung tulis di RPJMD, nggak boleh, Pak. Nanti nggak bisa terlaksana. Nah itulah maka ada beberapa contoh tadi. Bisa tidak, saya potong dikit, ya. Bisa tidak di saat dahulu dia kampanye berbicara verbal, ya, itu adalah memang imajiner, tapi dengan bentuk bahwa dia tidak mengetahui data lapangan yang sebenarnya. Ya. Bisa dugaan demikian? Bisa.
Iya. Itu kan contoh dari kan alat berat kan, eskavator kan ngomong dia satu kecamatan satu alat berat, satu eskavator. Nah begitu kita nyusun RPJMD nggak bisa, nggak cocok. Itu satu. Dari sisi anggaran pun juga ternyata waktu kampanye dia tidak memahami keuangan. Ini bisa diduga demikian. Contoh, setelah kita diskusikan dengan DPRD, dia bilang Pak Pantun itu nggak masuk akal. Berapa kemampuan harus kita keluarkan untuk mau beli eskavator? Jadi DPRD ngomong ini nggak harus, maka kita buat demplot. Kemudian masalah pembiayaan lagi. Kemudian masalah kedua adalah maintenance dan pengelolaan. Ya nanti orang DPRD ngomong, Pak Pantun bagaimana mungkin kecamatan itu mengelola satu alat berat? Bagaimana maintenance-nya? Siapa apanya? Maka kita putuskan lagi, kita kelola dengan tiga wilayah. Wilayah tengah, wilayah barat, wilayah timur. Jadi alat berat itu nanti kita konsolidasi di situ supaya apa? Maintenance-nya jadi murah. Dan siapa yang menjadi supirnya itu jelas kan? Ya, kalau nggak alat berat ini kan bukan apa Pak. Betul. Kalau diambil orang satu aja komputernya maka bisa rusak semua. Jadi ini yang maksud saya bahasa dia waktu di kampanye itu diterjemahkan dalam bahasa perencanaan di RPJMD supaya bisa tereksekusi gitu ya. Meskipun nilai dan bobot segala macam waktu kampanye jauh beda dengan eksekusi hari ini. Betul ya. Sesuai kemampuan. Gitu. Ada tanggapan mungkin, Bung Ritas? Maksud saya begini, kita hanya simpulkan sedikit bahwa selama ini bahwa visi misi yang dilaporkan atau disampaikan oleh Bapak Zumizola itu berarti tidak benar, ya kan? Alangkah tertipunya kita dengan visi misi yang setiap depan publik mengumbarkan beasiswa segala macam. Jadi kita jangan beralih kepada RPJMD-nya. Yang kita minta itu adalah yang masyarakat tahu itu adalah visi misi, bukan RPJMD, ya kan? Itu saja. Oke, baik. Ada penjelasan? Ya. Terima kasih. Saya kan orang perencana, orang akademisi Pak. Bahasa politik dengan bahasa perencanaan itu beda. Jadi mari kita sama-sama pahami. Bahasa politik dengan bahasa perencanaan itu beda. Di politik, begitu kita masukkan ke rencana, belum tentu Pak. Tetapi esensi substansi dia ngomongkan, itu harus masuk di rencana. Karena rencana itu nanti di mana, berapa, siapa, kapan itu harus jelas. Begitu biayanya nanti ketemu dengan beliau ini. Oh biayanya nggak cukup Pak. Dari sisi tinjauan akademis itu memang realistis. Iya. Tadi kan saya sudah tanya sedikit. Artinya waktu dia kampanye dahulu itu dia memang minim pengetahuan, minim data terhadap apa yang seharusnya diucapkan. Ya, contoh tadi eskavator ya. Satu kecamatan satu. Sudah diakui itu. Nah, begitu kita terjemahkan dalam bahasa perencanaan ternyata tidak bisa. Artinya verbal dia kemarin tidak bisa diakui. Oke, baik. Aplaus untuknya keterangan dari Bang Pantun. Baik, ini terakhir silakan Bang Aziz. Kalau ada yang lebih segar, lebih beda. Kalau semua hal tadi sudah disampaikan, menagih janji sampai detik ini tidak ada janji yang tereksekusi. Kinerja pemerintah sampai detik ini belum ada yang begitu maksimal jalannya. Semuanya keuangan juga demikian. Itu sudah kita lock, tidak perlu lagi diganggu karena itu menjadi rekomendasi dan kesimpulan SKUI. Mungkin ada yang beda. Silakan Pak Haji. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua. Diskusi yang sangat menarik, apalagi narasumbernya luar biasa, Pak Isma. Terima kasih, masukannya luar biasa sekali. Jadi kalau saya pribadi bisa menyimpulkan memang Bapak Gubernur kita telah ingkar janji karena mungkin kekurangan data sehingga bisa mengeluarkan misi-misi kampanye yang tapi sudahlah, itu kita sudah tutup. Saya sedikit tertarik dengan informasi dari Pak Bang Jawari. Kalau nggak salah saya sudah 2 kali ketemu dengan beliau nih dengan hari ini. Untuk Pak Sabandar. Jadi begini Bapak, saya adalah kandidat Dirut BUMD Tanjak Barat hasil tes fit and proper test DPRD Tanjak Barat. Kebetulan hasil terbaik saya, tapi tidak dilantik karena masalah politik. Tidak apa-apa, kita ikhlas. Nah, sehubungan dengan diskusi hari ini, masuk materi BUMD disebutkan di sini, adanya wacana pembubaran atau dilanjutkan atau ada korupsi. Saya ingin memberikan sedikit masukan yang berbeda dari diskusi hari ini, tetapi masih dalam tujuannya membangun Jambi tuntas. Jadi berkaitan dengan BUMD Pak Sabandar, saya ingin nantinya
DPRD dilibatkan dalam hal pengelolaan untuk kemajuan BUMD, karena bagaimanapun kita tidak bisa menghindari peran BUMD sangat didorong oleh pemerintah pusat untuk meningkatkan percepatan pembangunan di daerah. Kita ingat janji Pak Jumizola masalah sawit dan karet, ya. Jujur saya sendiri sebagai orang awam maupun dari segi akademis juga sangat aneh bila memang seorang gubernur menjanjikan hal itu yang di luar kendalinya. Sedangkan Bapak Presiden kita sendiri pun tidak mempunyai kendali akan harga komoditas tersebut, karena itu adalah pasar dunia kan gitu, kebutuhan dunia. Nah, tapi sudahlah kita lewatkan itu. Nah, tetapi di daerah sebenarnya itu bisa diberdayakan melalui BUMD. Seperti yang saya utarakan sewaktu saya jadi peserta kandidat dirut di DPRD Tanjung Barat, banyak sekali peluang-peluang usaha, peluang-peluang yang di daerah yang bisa dimanfaatkan melalui perpanjangan tangan pemerintah lewat BUMD. Karena sulit sekali birokrat melakukan bisnis atau usaha karena rambu-rambu hukum dan rambu-rambu peraturan birokrat itu sendiri. Misalnya PNS tidak bisa dilibatkan dalam hal dunia usaha. Nah, apa yang perpanjangan tangan pemerintah melalui badan usaha milik daerah tersebut. Makanya kemarin ketika JII ya kita punya ya. Nah, kenapa tidak diberdayakan misalnya begini. Harga karet tidak bisa didongkrak hanya dengan membeli dengan harga mahal. Tentu pemerintah tidak punya dana lebih. Kenapa tidak diusahakan BUMD mungkin memiliki industri hilirnya sampai ke hulu misalnya. Tidak bisa sendiri. Misalnya holding company dengan perusahaan misalnya di pusat atau BUMN. Nah, begitu juga dengan karet, begitu juga dengan pinang. Nah, menyambung omongan saya masalah BUMD, Bapak, alangkah baiknya nanti DPRD mengundang narasumber-narasumber juga, diskusi model seperti acara begini sangat luar biasa sekali, Bapak. Ini bisa menampung aspirasi-aspirasi kawan-kawan yang lebih muda juga, pengusaha-pengusaha muda, untuk bisa membangkitkan Jambi ini melalui badan usaha milik daerah tadi. Jadi kalau tadi sudah cukup kenyang kita dikasih oleh Pak Isma tadi masalah daerah Jambi ini, kita coba memperluas diri masalah BUMD. Jadi minta tolong juga nanti Bapak bisa nanti memberikan waktu diskusi juga, jadi kami bisa memberikan masukan yang lebih spesifik. Poinnya mengenai EJI mesti harus dihidupkan kembali ya. Oke, baik. Kembali. Terima kasih Bang Terima kasih. Aziz. Ini udah di penghujung waktu. Terakhir petunjuk dari petuah senior ini. Terima kasih, terutama yang berkaitan dengan tema kita. Pantun Pak As'adisma, dari paparan Pak Pantun bahwa format janji politik tidak sama dengan janji. Usul saya konkret saja, Pak. Dari 14 janji politik, berapa yang masuk RPJMD? Nah, yang tidak masuk itu kita harapkan Zomi Zola minta maaf pada rakyat Jambi. Iya. Bahwa ini tidak bisa saya laksanakan. Kita jujur saja, Pak. Contohnya? Ya. Boleh ya, kepala tidak bisa. Saya minta maaf. Mungkin saya emosi. Bisa saja, nggak apa-apa, Pak. Sebagai pemimpin itu juga berani mengatakan dirinya salah gitu. Saya keliru. Dan itu ditunggu masyarakat. Gitu. Jadi dari 14 janji politik yang hanya masuk cuma sekian persen yang bisa diaplikasikan melalui RPJMD. Sisanya maaf, beribu-ribu kali maaf. Saya Zomi Zola tidak mampu untuk melaksanakan itu. Itu sesuai dengan tim yang telah dibentuk oleh pemerintah untuk menyusun RPJMD. Saya pikir sederhana aja Pak Patun. Ya. Sangat sederhana. Ini kan keterbukaan. Ya. Ya, keterbukaan Zola juga harus minta maaf, dan ini betul-betul saya di luar kontrol saya, bahwa saya terlalu emosi ketika saya janji politik saya terbawa emosi demi meraih suara yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Assalamualaikum. Aplaus untuknya Ketua dari Bang Nasir Nasir. Closing statement terakhir, apa menjadi kesimpulan pada sore hari ini? Ada yang ingin apa lagi? Ada yang beda dah? Dah, mau closing statement dari ini bagus, closing statement dari. Ada usulan yang lebih cerdas, Pak. Gak perlu lagi karena kesimpulannya sudah masuk saya. Jangan saya nanti yang menjelaskan. Silakan Bang Joni. Ya, terima kasih. Saya melihat bahwa diskusi ini baik,
tetapi kita menghindari segi subjektivitas. Ya, kenapa saya bilang begitu? Semua sudah di tatanan pemerintah berbeda dengan tatanan politik. Jadi di pemerintahan itu tentu ada tahapan-tahapan. Nah, saya cerita tadi yang namanya Komite 5 itu sudah habis. Kenapa? Karena Pak Zola sudah sadar, oh ini yang penyebab saya sehingga tertimbul gejolak, jadi perhatian publik. Nah, saat ini saya melihat Zola mulai menata. Baru lagi ya? Menata baru lagi. Sudah mensikirkan para mafioso ini sudah hilang semua. Baru sadar gitu loh. Nah, mudah-mudahan tersisa waktu 3 tahun lebih ini Zola bisa menata sehingga target pencapaian RJPM yang telah disusun secara garis besar bisa tercapai. Kenapa? Sangat sayang kalau umpamanya seorang pemimpin tidak bisa merealisasikan ini. Tetapi saya melihat ada semangat optimisme. Saya orangnya optimis, bukan sinis, tidak sinis. Pesimis tidak ada di diri saya. Saya melihat ada semangat optimis. Karena sudah apa alasan optimis saya? Hilangnya Komite 5 di lingkungan lingkaran kekuasaan Zola. Terima kasih. Terima kasih. Silakan. Ya, memang sudah habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya nama saya Jagat Alfanusantara. Saya dari mahasiswa Jambi di Jakarta. Tapi kebetulan masih libur, jadi dikasih tahu ada acara ini. Langsung saja. Jadi saya ingin bertanya Pak, dari 14 janji kampanye Pak Zola tadi kan belum ada yang terrealisasi satupun. Berarti dari kata Pak Syahbandar tadi, mungkin itu adalah bahasa politiknya. Berarti 14 janji ini adalah bahasa politik yang tidak terrealisasi, yang pada akhirnya 14 janji itu tadi tidak bisa diwujudkan, sehingga bisa dibilang ini menurut saya adalah pembohongan publik yang besar. Karena mungkin juga tim-tim sukses Bapak Zumi Zola ini melihat orang Jambi banyak orang awam daripada orang yang mungkin tahu bagaimana maksudnya akademis lah. Tapi pada akhirnya kita tertipu. Saya juga mewakili anak muda yang menurut saya Pak Zola framing medianya bagus. Mulai dari acara-acara ke anak mudaan dan segala macam, sehingga ya lupa dengan janji-janji politiknya, serta dengan Jambi sendiri dia lupa Pak. Jadi menurut saya tolong ingatkan, berhentilah untuk memframing media bahwa Zumi Zola selalu dengan acara ini, acara-acara kemudaannya mulailah membangun Jambi mulai dari sekarang, karena tidak ada waktu lagi sampai 2019. Ya, oke. Tapi saya garis bawahi itu sampai 29 Juli. 29 Juli. 14 janji politik itu, program segala macam itu 29 Juli detik ini